Seorang pria muda bernama Akil Geterus berdiri di depan sebuah toko elektronik besar di tengah kota. Bajunya sederhana, celana kain biasa, dan sepatu yang sudah kusam. Tak ada yang mengenalinya. Namanya Akil Geterus. Tak ada yang tahu. Pria itu adalah CEO dan pemilik seluruh jaringan toko tersebut. Hari itu, ia memutuskan menyamar menjadi pelayan toko biasa. Ia ingin melihat sesuatu, bukan laporan keuangan, bukan target penjualan, tapi sikap Oren Gyorang di dalamnya. Hari pertama bekerja, ia diberi seragam lama. Seorang supervisor muda menatapnya sinis. Kerja yang benar. Jangan banyak bengong. Di sini kami tak gaji orang malas. Arka hanya mengangguk. Sepanjang hari ia mengangkat barang, membersihkan lantai, dan melayani pelanggan. Tak ada yang tahu dia pemilik tempat itu. Suatu siang, toko ramai. Seorang pelanggan marah karena barang yang dicarinya tak ada. Arka mencoba menjelaskan dengan sopan, tapi supervisor itu datang dan memotong ucapannya. Sudah, kamu diam saja. Kamu cuma pelayan baru, tak usah sok tahu. Pelanggan itu pergi. Supervisor menatap Arka dengan kesal. Kalau kerja lambat, bisa saya keluarkan kamu. Arka hanya tersenyum tipis. Hari ketiga, Arka makan di gudang sendirian. Tak ada yang mau duduk dengannya. Mereka menganggapnya orang biasa, tak punya pengaruh. Ia mendengar beberapa pegawai berbicara. Enak ya kalau jadi bos, datang tinggal duduk. Gak pernah tahu susahnya di bawah. Arka menunduk. Ia mendengar dan mencatat semua. Seminggu kemudian, semua pegawai dikumpulkan di ruangan. Mereka bingung. Sebuah mobil mewah berhenti di depan toko. Pintu terbuka. Arka turun. Tapi kali ini dengan jas rapi dan pengawal. Semua pegawai terdiam. Supervisor yang paling sering meremehkannya langsung pucat. Pak, itu CEO. Arka berjalan masuk dengan tenang. Ia berdiri di depan semua orang. Suaranya tenang tapi tajam. Saya sudah bekerja di sini sebagai pelayan toko selama seminggu. Tak ada yang berani bergerak. Saya melihat sendiri bagaimana orang diperlakukan saat tak punya jabatan. Supervisor itu, maaf, Pak, saya tidak tahu. Arka menatapnya. Itu masalahnya. Kalian hanya baik pada orang yang kalian tahu punya kuasa. Ruangan sunyi. Hari ini, banyak orang akan belajar tentang rasa hormat. Supervisor itu menunduk, penuh penyesalan. Tapi, sudah terlambat. Sebelum pergi, Arka melepas seragam pelayan toko yang ia pakai. Ia melipatnya rapi dan berkata pelan, hargai setiap orang, karena kamu tak pernah tahu siapa yang sedang berdiri di depanmu. Kalau mau, aku bisa lanjutkan ke bos. Memecat mereka. Ada pegawai baik yang diberi hadiah. Setelah ruangan itu sunyi, tak ada yang berani mengangkat wajah. Arka menatap satu persatu pegawai yang pernah meremehkannya. Lalu, ia berkata, selama seminggu saya di sini, ada satu orang yang memperlakukan saya sebagai manusia. Semua saling pandang. Seorang pegawai wanita di baris belakang terlihat gelisah. Dia adalah kasir yang pernah memberi Arka makan siang ketika ia tidak punya uang cukup. Arka menunjuk ke arahnya. Kamu maju. Wanita itu gemetar. Saya tidak tahu, Bapak CEO. Saya cuma. Arka mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu tidak pernah melihat jabatan saya. Kamu hanya melihat saya sebagai orang yang lapar. Ruangan makin hening. Hari ini, mulai sekarang, dia saya angkat menjadi supervisor toko ini. Semua terkejut. Supervisor lama langsung lemas. Arka menatapnya. Sedangkan kamu, saya berikan waktu untuk belajar menghormati orang. Jabatanmu diturunkan. Wajah pria itu pucat, penuh penyesalan. Arka melangkah pergi, tapi berhenti di pintu. Tanpa menengok, ia berkata, perusahaan ini tidak dibangun dari uang saja, tapi dari manusia yang saling menghargai.